Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya di program Suara Gembala. Ya, seperti biasa kita berjumpa di malam hari ini. Beberapa menit kita akan sedikit mendengar nasihat, mendengar dukungan, juga renungan, bahkan kita berdoa juga. Ya, sebelum kita nanti mendengar renungan firman Tuhan lalu berdoa, saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting gitu ya, hal-hal yang penting berkenaan dengan apa yang disebut dengan new normal. Masih banyak orang yang belum paham dengan new normal, normal yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penyebaran virus COVID ini sangat cepat, ya, tidak bisa diprediksi, ya, tidak bisa dideteksi dengan cepat juga, itu masalahnya. Beberapa hari kemarin ada satu pasien yang meninggal karena COVID-19 di Bate Alit, dan itu tidak ada penyakit penyerta. Jadi murni COVID-19. Ada juga balita yang kena COVID-19. Kemarin dapat perhatian khusus, ada yang mengirim boneka gitu ya. Jadi kita semua harus bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab untuk terlibat dalam menanggulangi, dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Dalam new normal itu bahkan ada semacam keputusan yang berani bahwa kita hidup berdampingan dengan virus gitu ya. Artinya bahwa kemungkinan virus itu tidak mudah berlalu dari lingkungan kita, tetapi kita harus menyiapkan segala perangkat, menyiapkan segala usaha supaya kita hidup dalam situasi seperti ini tetapi bisa bertahan, bahkan bisa menang terhadap serangan-serangan virus. Nah, standar yang paling sederhana untuk menghadapi itu seperti yang dianjurkan pemerintah. Wajib jaga jarak, ya, wajib pakai masker, wajib jaga kebersihan. Itu standar 3 yang paling sederhana dan semua orang bisa mengerjakan itu. Kalau kita warga negara yang baik, yang taat firman Tuhan, kita juga pasti akan menaati pemerintah. Ingat, saya pernah khotbah di Roma pasal 13 beberapa bulan yang lalu, bahwa ketundukan kepada pemerintah itu adalah wajib hukumnya bagi orang Kristen. Asal pemerintah itu tidak menyuruh kita menyangkal Tuhan, menyangkal kebenaran firman Tuhan, peraturan pemerintah itu untuk kebaikan kita bersama, kita wajib
mengikutinya. Para orang tua, saya mohon dengan sangat, dengan segala kerendahan hati saya, anak-anaknya ya monggo dijaga. Jangan abai, jangan biarkan anak jalan-jalan keluyuran kemana-mana tanpa masker, tanpa jaga jarak, tanpa biasa mencuci tangan, membersihkan diri. Ini standar yang umum ya bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memang sebagai gembala punya tanggung jawab di sini, harus ya tidak henti-henti mengingatkan ini ya, mengingatkan ini. Kita punya tanggung jawab bersama menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, mulai dari keluarga juga masyarakat di sekitar kita. Sedikit saya menyampaikan sekali lagi apa yang disebut dengan ODP ya, supaya kita semua tidak panik, tidak juga menjadi a priori ya kepada ODP. ODP itu orang dalam pengawasan. Mengapa diawasi? Pertama, karena orang ini punya gejala yang mirip COVID, misalnya flu, batuk, pilek, demam, suhunya 37, sekian. Nah, itu bisa dikategorikan ODP. Kedua, dia berinteraksi entah langsung atau tidak dengan pasien COVID. Kedua, ketiga, dia barusan dari daerah yang ya zona merah. Ya. Contohnya misalnya ini saya pulang ke kampung halaman saya ke Gunung Kidul. Waktu di kampung halaman saya sudah jelas sebagai ODP ya, saya pasti sebagai ODP ya. Jadi kalau saya pulang, ini saya orang Jepara, pulang ke Gunung Kidul, waktu saya di Gunung Kidul saya sudah pasti ODP. Dan pada masa ini saya tidak bisa pulang. Kalau saya pulang, saya harus rapid test. Saya harus bawa surat keterangan dari rumah sakit bahwa saya sehat, baru boleh masuk ke Gunung Kidul. Itu pun status saya ODP. Jadi jangan kalau kita dengar ODP langsung stres, langsung panik, langsung a priori terhadap orang itu ya. Semua kita bisa ODP, bahkan bisa OTG. OTG itu orang tanpa gejala tetapi pembawa virus. Sehat-sehat saja dia bisa, tapi dia membawa virus. Jadi itu yang perlu menjadi pembelajaran kita bersama. Lalu yang disebut suspek itu ya gabungan antara orang yang punya gejala, orang yang dari ya, misalnya orang ini punya gejala demam, panas, batuk, pilek, kebetulan ia baru dari daerah yang terpapar. Nah, ini orang disebut dengan suspek. Nanti kalau dia masuk di rumah sakit dirawat, dia akan menjadi PDP, pasien dalam pengawasan. Pada waktu dites ternyata positif, dia menjadi positif COVID-19. Bukan lagi pasien dalam pengawasan, tapi pasien positif COVID-19. Ya, jadi itu sederhana pemahaman untuk kita bersama Bapak Ibu jemaat yang di Martokerto. Dan ini ya, kalau sudah masuk kepada pasien positif akan dikarantina di rumah sakit 2 minggu lebih lah, minimal
tidak hanya 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa 1 bulan, karena 14 awal itu baru permulaan, nanti harus tambah lagi 14 kemudian, jadi kira-kira 30 harian gitu ya. Ada yang beberapa hari bahkan 1 bulan belum pulang rumah sakit. Karena itu mari tugas kita ya menjaga bersama-sama, punya komitmen bersama-sama untuk keluarga kita, masyarakat di sekitar kita. Saya akan membacakan Perdes ya, ini betul ya, Perdes ya, peraturan Desa Bundu ya. Sebenarnya ini saya juga sudah membagi peraturan bupati di semua grup ya, mohon dibaca, dicermati. Di situ ada peraturan-peraturan bagaimana menyelenggarakan apa yang disebut hajatan, bagaimana prosedurnya, syarat-syaratnya, ada pernikahan. Yang mau menikah ini mohon didengarkan. Tadi saya baca hanya 10 orang boleh hadir menikah ya. Artinya tidak boleh punya hajatan. Kalau punya hajatan kan tidak ada orkes, tidak ada apa itu ya. Iya. Ya. Ya, ini saya menyampaikan apa yang disebarluaskan oleh Satgas Pencegahan COVID-19 Desa Bundu ya. Ini dipimpin langsung oleh Pak Petinggi. Mengingat bahaya COVID-19, A. Warga Desa Bundu, B. Semua orang yang ke Desa Bundu, C. Pedagang dan pengunjung pasar Desa Bundu, D. Yang berada di tempat-tempat umum wajib untuk memakai masker, jaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan gitu ya. Nanti di pasar kalau ada petugas dengan tidak bawa masker pasti disuruh pulang ambil masker. Itu standarnya begitu ya, siapa saja. Baik, kira-kira itu yang saya sampaikan malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan ya. Malam ini saya mau membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Ya, saya langsung baca saja, nanti baru kita renungkan, sesudah itu kita doa ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ini kita belajar lagi tentang mujizat gitu ya. Bagaimana mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Kisahnya adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Saya baca ya dari Injil Yohanes, nanti kita akan lihat bagaimana sih mengalami mujizat Tuhan. Ya, kita sudah belajar kemarin dari pengalaman-pengalaman yang terjadi ya. Ada orang yang lumpuh ya 38 tahun ya, barusan di pasal 5 kita lihat bagaimana mujizat itu terjadi. Nah, kita akan lihat lagi soal mujizat di pasal 6 supaya kita tidak salah gitu ya dengan kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu, belum saya sebut ya, Yohanes pasal 6 ya. Yohanes pasal 6 saya baca satu perikop lah sampai pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat
bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita belajar mengenai pengalaman mengalami mujizat Tuhan. Ya. Kisahnya jelas, tadi dikatakan ada orang-orang berkumpul banyak mengikuti Tuhan Yesus dan sudah tiba waktunya untuk makan. Lalu mereka bingung bagaimana bisa menyediakan makanan untuk orang sebanyak itu. Para murid bingung, di kas hanya ada 200 dinar. 200 dinar itu sebenarnya cukup besar gitu ya. Kalau 1 dinar kira-kira 100.000. Nah, sekarang loh ya, sekarang berapa itu ya? 200 dinar. Orang golek hitung-hitungan nih. Piro? Ada yang hitung? Oke. Kalau 1 dinar itu upah sehari toh. Nah, sehari itu sekarang 100.000 ya kira-kira ya. Kira coba dihitung, saya nggak hitung. 20 juta ya. Ya jelas nggak bisa. Jadi 1 dinar 100.000. 100.000 kali 200 dinar. 20 juta ya. Pokoknya banyak lah, tapi tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang ya. Kalau sekarang ya itu bisanya paling banter ya 500 orang lah. Untuk prasmanan itu ya 1.000 orang, kira-kira 20 juta itu sederhana bisa lah. Tapi untuk 5.000 orang sudah tidak mungkin. Dan itu sudah dikatakan oleh Filipus, apalah artinya 200 dinar untuk orang sebanyak itu. Kalaupun dapat sepotong kecil aja tidak semua dapat gitu ya.
200 dinar. Jadi ini kondisi yang sulit. Lalu siapa tadi? Ada yang mengajar ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu dibawalah anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan. Itu diminta Tuhan Yesus, lalu orang banyak itu disuruh berkumpul berkelompok keluarga-keluarga. Lalu 5 roti dan 2 ikan yang dibawa Tuhan Yesus didoakan, Tuhan Yesus minta berkat, roti itu diberkati lalu dibagikan. Saya percaya mujizat terjadi adalah ketika roti dibagikan. Dibagikan ya, itu akan bertambah, tidak habis lah. 5 roti 2 ikan itu waktu dibagikan seperti tidak habis, terus menerus. Sampai semua kelompok itu dapat jatah semua. Masih ada, roti masih ada. Dan hebatnya di akhir cerita bahwa masih sisa 12 bakul. 5.000 orang laki-laki plus anak plus istri mereka kalau ada. Jadi pasti lebih dari 5.000 orang yang makan. Kalau itu sepasang-sepasang itu sudah 10.000. Kalau sepasang-sepasang, tapi mungkin tidak ya, mungkin ada yang seorang diri, tapi pasti lebih dari 5.000 orang. Nah, banyak orang yang tidak percaya mujizat ini ya. Ada orang yang tidak mungkin lah masa 5 roti 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang, itu tidak mungkin. Lalu mujizatnya di mana? Mujizatnya adalah Tuhan Yesus bisa menggerakkan orang itu duduk, nurut, lalu mereka mengeluarkan bekalnya sendiri, itu menurut penafsir. Jadi ada yang melihat bahwa tidak mungkin orang pergi tidak bawa, biasanya tradisinya kalau orang pergi bawa bekal gitu ya. Seperti anak ini bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Penafsir merasa bahwa kelompok-kelompok itu juga bawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi ketika dikeluarkan semua cukup bahkan sisa. Tetapi tidak ada penjelasan seperti itu, sedikit pun tidak ada. Dalam ayat-ayat tadi tidak ada. Hanya ditemukan 5 roti dan 2 ikan. Lalu mujizatnya apa? Itu mujizat yang terjadi ketika Tuhan Yesus berdoa, roti dibagi, roti itu tidak habis, semua orang sudah dapat, roti masih ada, bahkan sisa 12 bakul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari cerita ini saya mengambil tiga pelajaran penting bagaimana saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan. Dan saya kira ini menjadi pola bahwa mujizat Tuhan terjadi kalau mengikuti pola ini ya. Saya beberapa kali membaca itu begitu ya. Jadi ada pola. Awal-awal kita belajar Yesus mengubah air menjadi anggur, ada pola. Lalu kemarin perwira, orang yang sakit lumpuh 38 tahun juga ada pola. Dan polanya mirip ya. Seperti tahapan-tahapan gitu ya, seperti tahapan-tahapan. Dan malam hari ini saya ingin membagi kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana kita mengalami mujizat itu. Yang pertama itu saya kira kita harus percaya Tuhan Yesus itu Tuhan. Percaya Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Yohanes pasal 1. Dia adalah firman, Dia adalah Allah, Dialah pencipta segalanya. Saudara harus percaya itu. Itu yang pertama. Mengalami mujizat Tuhan, saudara harus percaya Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan Yesus itu bisa, Tuhan Yesus pencipta. Kalau kita berdoa, kalau kita memohon kepada Dia lalu kita tidak percaya, bagaimana mungkin mujizat terjadi?
Gitu ya. Saya mau kasih contoh, ada orang minta didoakan oleh Pak Pendeta, lalu tidak terjadi mukjizat. Dia berubah, ya. Lalu pergilah dia ke orang pintar. Orang pintar bilang begini, oh, kamu kowe duwe uni. Dia sering ya, saya sering dengar, kowe duwe uni. Oh, kowe diloni setan. Lalu orang itu percaya kepada itu. Saya menduga mengapa tidak terjadi mukjizat pada waktu didoakan oleh pendeta, karena dia belum percaya Yesus Kristus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Buktinya apa? Kalau dia percaya Yesus Kristus Tuhan Maha Kuasa, dia akan tunggu tahapan berikutnya, gitu ya, tahapan berikutnya. Tidak langsung pergi ke orang lain atau pergi ke orang pintar, tidak, tetapi tunggu tahapan berikutnya. Apa tahapan berikutnya? Gitu ya. Jadi kalau yang pertama kita percaya Tuhan Yesus, itu sudah menjadi pola. Orang tanpa beriman kepada Yesus tidak mungkin mengalami mukjizat Tuhan. Yang kedua, ada pola yang menurut saya penting, yang harus diingat itu ya. Selain saudara percaya Yesus Kristus Tuhan, saudara juga harus apa ini ya? Sebenarnya seperti berusaha dulu. Itu berusaha dulu itu gini maksudnya itu. Misalnya tadi ya, contoh tadi waktu mukjizat terjadi itu. Tuhan Yesus tanya, apa yang ada padamu? Ya, tidak ada. 200 dinar mana cukup. Lalu Andreas, ya betul ya, Andreas membawa 5 roti dan 2 ikan. Itu diserahkan kepada Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai usaha. Kemarin 38 tahun dia berusaha apa? Mendekatkan diri kepada mukjizat. Di situ ada kolam. Lalu dia selalu berusaha mendekat ke kolam. Sampai orang sudah nyebur ke kolam, dia nggak dapat, tapi dia tidak berhenti, dia berusaha. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, mukjizat itu akan terjadi tidak ujuk-ujuk, tetapi berjalannya waktu. Ya, berjalannya waktu. Karena itu saya bilang bahwa ini sebuah usaha. Kerjakan dulu, baru akan terjadi mukjizat. Jalan dulu, baru terjadi mukjizat. Coba cek nanti di seluruh Alkitab. Tuhan Yesus selalu memberikan perintah kepada seseorang, lalu orang itu melakukannya, baru terjadi mukjizat. Contoh misalnya Nabi Elia, ya, dengan janda Sarfat itu. Tolong buatkan saya roti. Janda Sarfat itu, saya hanya punya segenggam tepung dan 1 buli-buli minyak. Saya akan buatkan, sesudah itu saya mati. Karena tinggal itu. Tetapi karena yang menyuruh Nabi, dia lakukan. Jadi dia kerjakan dulu, sesudah itu baru terjadi mukjizat. Sama seperti dalam kisah ini tadi. Roti dibawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati, roti dibagi, baru terjadi mukjizat. Sering kita balik dalam kehidupan kita. Jadi mukjizat dulu baru percaya. Saya yakin pola yang sebenarnya benar adalah
percaya Yesus Kristus Tuhan, percaya Yesus Kristus Maha Kuasa, lalu berusaha melakukan apa yang Tuhan mau, baru terjadi mujizat. Ya. Itu ya. Lalu pola yang ketiga, saya merasa pola yang ketiga ini berkata begini, menurut saya ya. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus Kristus Tuhan, kita sudah berusaha, lalu yang ketiga itu ya tidak berhenti kalau belum terjadi mujizat, gitu ya. Artinya tidak berpaling arah atau tidak berhenti, tetap percaya. Urusan mujizat terjadi atau tidak itu urusan Tuhan. Saudara tugasnya hanya percaya. Saya mau kembali ke kisah di dalam Perjanjian Lama. Ketiga teman Daniel itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Bagi saya itu iman yang konyol gitu, iman yang konyol. Dia bilang begini, saya percaya Tuhan akan menyelamatkan saya. Dia bisa, tapi kalaupun saya tidak diselamatkan, saya tetap percaya. Itu iman yang luar biasa. Artinya apa? Dia tidak, walaupun dia mati, mujizat Tuhan tidak terjadi, dia tidak berbalik arah, tidak berpaling ke yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jadi pengalaman kita untuk mengalami mujizat Tuhan itu juga memang apa yang kita pertaruhkan itu menentukan, gitu ya. Makanya Tuhan berkata, barang siapa punya iman sebesar biji sawi, dia berkata kepada gunung dicampakkan ke laut, maka gunung itu akan tersambar. Berkatalah ia pindah gunung, gunung akan pindah. Saya kira sebenarnya kita harus menyadari kita tidak punya iman sebesar itu. Artinya apa? Mujizat semua itu karena karunia semata. Karena karunia semata, bukan kebaikan kita, bukan usaha kita, bukan panjangnya doa kita, bukan besarnya iman kita. Karena kasih karunia Tuhan. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya, 3 hal tadi. Teruslah percaya kepada Tuhan, ya, teruslah berusaha, dan jangan berpaling dari Tuhan. Tetaplah beriman, kalaupun Tuhan belum menjawab. Sebab mujizat itu ada dalam kuasanya, bukan pada iman saudara. Selamat menikmati mujizat Tuhan. Setiap hari sebenarnya kita harus yakin bahwa itu mujizat. Kalau saya sampai ada hari ini, itu mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mau kita dengarkan satu pujian, lalu nanti kita berdoa ya. Bapak Ibu bisa ikut menyanyi di rumah dengan lagu ini, lalu nanti Bapak Ibu bisa berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan
perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan mungkin kesehatan, sakit penyakit, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. Dan di tempat ini saya akan berdoa untuk kita sekalian. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu malam hari ini. Engkau mengajar kami tentang bagaimana mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami akan setia, tidak berubah arah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk umat-Mu yang malam hari ini sedang mengharapkan mujizat terjadi dalam hidupnya. Engkau dengar seru doanya, Engkau dengar tangisannya. Hamba dari tempat ini memohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dikabulkan doanya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang tidak ada damai diberi damai, yang sedang kesulitan ditolong, dilepaskan dari berbagai kesulitannya. Mari Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, mohon berkat untuk Margo Kerto. Tuhan melawat, Tuhan memberkati, menghalau setiap musuh, setiap badai, virus, sakit penyakit, dan segala hal yang merugikan dijauhkan dari Margo Kerto. Damai sejahtera-Mu turun atas Margo Kerto. Kami berdoa untuk Jepara, Tuhan berkati. Biarlah satuan tugas yang bekerja keras siang malam untuk memutus penyebaran COVID diberkati Tuhan berhasil, dan Jepara menjadi kota yang hijau kembali, yang segar kembali. Para pemimpin kami Tuhan berkati, juga Indonesia, bangsa dan negara kami berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini, usahanya, pekerjaannya,
yang di sawah sebagai petani, yang di laut sebagai nelayan, yang di pabrik sebagai buruh, di pertukangan, di bangunan, di mebel, usaha, bisnis, yang pegawai. Mari Tuhan berkati. Semua Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami sepekan ini selanjutnya dan minggu depan secara khusus ada sekolah Injil liburan. Tuhan memberkati, semua berjalan dan banyak anak-anak yang diberkati. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan media ini yang kami gunakan untuk pelayanan ini. Tuhan akan memberkati, banyak orang bertemu dengan Tuhan melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami mohon menserahkan seluruh hidup kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sampai di sini jumpa kita. Selamat malam, salam. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.